Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Wa hiya ay fitratul wahid, dan dianya zakat fitrah untuk satu orang, so'on satu sok, wahua dan dianya satu sok adalah situ mi'ati dirhamin 600 dirham, wa salasatun wa tis'un dan 93, wa thuluthun dan 3. Kayaknya di sini musannaf mengukur sok itu dengan timbangan. Satu sok gandum itu kalau ditimbang setara dengan atau seberat dengan 693 1/3 dirham. Bagi kita ini mungkin sulit menjadi acuan dalam menentukan kadar zakat fitrah. Kita pakai acuan berikut, li'annahu arba'atu amdad, karena sesungguhnya satu sok itu 4 mud. Wal muddu ridlun wa thuluthun bil Baghdadi. Satu mud itu sama dengan 1 liter sepertiga Baghdad. 1 liter sepertiga Baghdad. Waridlu dan 1 liter itu mi'atu dirhamin wa salasuna dirhaman, 130 dirham. 130 dirham itu 1 liter Baghdad. Sementara 1 mud 1/3. 1/3 kali 130 1/3. Nah, selepas itu dikalikan 4, maka hasilnya 693 1/3 dirham. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, al-asahu pendapat yang kuat, situ mi'atin wa khamsatun wa samanuna dirhaman wa khamsatu asbahi dirhamin. Satu sok itu adalah 600 situ mi'ah, wa khamsatun wa samanun dan 5 dan 80. Jadi bilangan Arab yang terbesar di awal, yang kecil di tengah. Itu kalau bilangan 3 angka, yang besar di awal, yang kecilnya di tengah. 685 dirham dan 5/7 dirham. 5 sabaqo, karena alasan yang telah terdahulu, fi zakatin nabat, tentang zakat tanaman. Wallahu a'lam. Min, apa itu yang telah terdahulu? Bayannya kepada ma sabaq. Apakah itu yang telah terdahulu? Dari annal asoha anna ridla Baghdadin mi'atu dirhamin. Sesungguhnya pendapat yang kuat, sesungguhnya 1 liter Baghdad itu sama dengan 100 dirham dan 28 dirham dan 4/7 dirham. 128 4/7 dirham. Ini menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau ini standar 1 liternya, maka hasilnya adalah
685 dirham 5/7. Nah, bisa antum cari. Enggak dicari pun hasilnya tetap sama. Jadi satu sok 4 mud. Satu mud 1 liter sepertiga. 1 liter sepertiga. Kemudian 1 liter itu sama dengan 128 dirham 4/7. Nah, cara mencarinya 1 kali 128 dirham 4/7. Tentu hasilnya tetap sama, 128 4/7. Kemudian ditambah dengan 1/3 kali 128 4/7. Nah, 4/7 nanti tinggali dulu. 1/3 kali 128. 1/3 kali 128. Maknanya 128 bagi 3. Berapa 128 bagi 3? 128 bagi 3 42,6. Dia pakai bilang pecahan. 6. Enggak bisa pakai koma. Satu kali 128 hasilnya 128 4/7. Kemudian 1/3 kali 128 bagi 3 3 12 4 12 pas 8 bagi 3 2 6 sisa 2 20 bagi 3 ditambah 1/3 kali 4/7. Untuk kali 4 3 ke 7 21. Jadi hasilnya 4/21. $128 tambah 42 hasilnya 170. $170 kali 4 680. 680. Nah, yang sisanya itu yaitu 4 kali 0,6. 4 kali 0,6 sama 4 kali 21. 4 kali 4/21.
16/21 sama 4 kali 0,6 hari bagian jarinya. Nah, totalnya 685 dirham 5/7. Nah, khair. Itu kalau nggak paham, nggak ngerti, tidak mempengaruhi hukum. Hanya tinggal nggak paham saja. Qala Ibnu Sabbagh dan yang lainnya, al-aslu fi dzalika al-kailu. Dasar pada demikian itu takaran, bukan timbangan. Dasarnya sok. Sok itu ukuran isi. Sementara dikatakan tadi setara dengan 885 dirham itu ukuran berat. Jadi kalau kita ambil uang dirham sebanyak 680 dirham 5/7, kita naikkan timbangan, itu setara dengan gandum 1 sok. Nah, wa inna ma qaddarahu ulama bil wazni istizharan. Kalau memang standar timbangannya, tolak ukurnya adalah ukuran isi, lalu kenapa dibawa ke ukuran berat? Jawabannya, hanya saja mengkadar akannya oleh ulama dengan timbangan istizhar, karena biar lebih jelas. Nah, karena biar lebih jelas. Qala berkomentar Imam Nawawi dan kitab Raudhah, yakhtalifu qadruhu waznan bi ikhtilafi jinsin. Akan berbeda kadarnya dalam timbangan dengan berbedanya jenis yang dikeluarkan, seperti gandum, seperti jagung, seperti kacang dan selain keduanya. Seolah-olah komentar Imam Nawawi ini tidak mendukung daripada sikap ulama yang membawa ukuran sok yang dia adalah ukuran isi kepada dirham yang dia adalah ukuran berat. Ulama katakan hukum asalnya kan sok, liter kadarnya, bukan timbangan. Kalau memang begitu, kenapa ulama berusaha mengukurnya lewat timbangan? Satu sok itu setara dengan berat 685 dirham 5/7. Jawaban beliau, istizhar, supaya lebih jelas. Nah, komentar ini dikomentari kembali oleh Imam Nawawi. Itu tidak bisa anda katakan istizharan. Kenapa? Ketika gandum memang begitu hasilnya. Tapi kalau jagung nanti, satu sok gandum apakah hasilnya satu sok jagung? Apakah tetap 685 dirham? Kalau satu sok kacang apakah tetap 685 dirham? Jawabannya tidak. Bisa saja hasilnya gandum lebih berat, bisa saja jagung lebih berat. Nah, oleh sebab itu kembali kepada hukum asal, zakat fitrah itu dikadar dengan takaran, tusok. Maka ulama-ulama yang lebih klasik dari kita, mereka mengkadar zakat fitrah tidak pakai timbangan. Orang-orang dulu di kampung, orang ulama-ulama tua, angku-angku, dia ngadar zakat fitrah nggak pakai timbangan, dia pakai takaran. Nah, sekian cupak, sekian gantang. Nah, waswabu, pendapat yang benar, ma qalahu ad-Darimi, pendapat yang mengetengahkan akannya oleh Imam Ad-Darimi, annal i'timada 'alal kaili, sesungguhnya yang menjadi dasar di atas takaran adalah dengan sok. Dengan sok muayyad yang telah dicek, yang telah diukur, dengan sok yang ada ia sok,
yukhraju bihi, itu dikeluarkan dengannya sok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar. Pendapat yang benar seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Darimi, al-i'timada 'alal kail, yang menjadikan pedoman, sesungguhnya pedoman atas takaran adalah dengan sok yang sudah diukur, yang sudah disamakan dengan sok yang ada. Ia sok itu dikeluarkan dengan sok tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sok berapa mud? 4 mud. Maka yang ada dijual hari ini adalah mud Nabi namanya. Mud Nabi, mud yang telah diukur dengan mud baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu alat fakih yang harus ada di rumahnya. Ini gerinda yang ada. Nah, ini harus diganti. Sudah coba dicari tapi orangnya bilang bego, kasar kali. Dia tanya nggak tahu dia. Pernah saya cari beberapa kedai, nggak tahu dia mud Nabi. Mud Nabi kasihnya minyak wangi. Dan jelas saya bilang mud gitu, kayak mim, dikira-kira mud Nabi. Mud dibilang mud. Apakah saya yang salah makhraj? Nggak tahu. Mud Nabi kasihnya minyak wangi, dikira mud Nabi. Nah, kalau antum ke Jawa tuh banyak di pondok-pondok jual, tapi enggak pasti benar atau enggaknya. Yang jelas mereka jual mud Nabi. Wa man lam yajidhu, siapa saja yang tidak mendapati akannya mud Nabi, siapa saja yang tidak mendapati akannya takaran yang sudah distandarkan dengan sok baginda Rasul, wajib alaihi, wajib di atasnya seseorang ikhraju qadrin yatayaqqanu annahu la yanqusu'an, mengeluarkan kadar yang diyakini sesungguhnya kadar tidak kurang ia darinya sok di zaman Nabi. Sesungguhnya kadar itu tidak kurang ia darinya sok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza, berdasarkan di atas penjelasan ini, orang yang tidak mendapatkan sok Nabi atau mud Nabi, fatakdiru bi khamsati artalin wa thulutsin takribin, atau solusi takribin, maka dikadar dengan 5 liter dan sepertiga kurang lebih. Takriban bin, takribun, takribun, fatakdiru bi khamsati artal wa thulutsin takribun, maka mengkadar dengan 5 liter sepertiga itu lebih kurang. Khabar daripada takdir. Wa jinsuhu, dan jenisnya sok yang wajib dikeluarkan. Tadi kan bicara ukuran, tadi berbicara tentang kadar. Sekarang apa yang kita keluarkan seukuran satu sok itu mana jinsuhu. Dan jenisnya sok yang wajib dikeluarkan adalah qutul mu'asyar, makanan pokok yang di sepersepuluh. Yang di sepersepuluh. Apa arti yang di sepersepuluh? Alladzi yajibu fil usru, makanan pokok yang wajib padanya zakatnya sepersepuluh. Wa kaza disuh, begitu juga setengahnya kalau disirami dengan air hujan, dengan air berbayar. Itu yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah. Makanan pokok. Kalau tempat kita beras. Wa kazal akitu fil azhari. Akitu itu dibaca dengan fathah hamzah dan kasrah kaf, akid.
Apa itu akid? Qala fit tahriri, berkata musannif dalam kitab Tahrir, huwa, dianya akid adalah labanun yabisun ghairu manzu'iz zubat, susu yang kering yang tidak dibuat dari zubat. Nah, bukan dibuat dari keju. Susu kering yang bukan dibuat dari keju. Rawas Syekhani, meriwayatkan oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, kunna adalah kami dulu, nakhruju kami keluar, izkana fina, tiba-tiba ada di tengah-tengah kami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf salah. Kunna nukhriju adalah kami dulu, kami mengeluarkan, maf'ul bi nanti di belakang. Nukhriju kami mengeluarkan, izkana fina ketika ada di tengah-tengah kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami keluarkan? Akan zakat fitri an kulli saghirin, untuk anak yang masih kecil, au kabirin atau orang dewasa, hurrin orang merdeka, mamlukin budak sahaya. Berapa kami keluarkan? Sa'an min ta'amin, satu sok dari makanan pokok, sa'an min akitin, satu sok dari susu kering, sa'an min syairin, satu sok dari syair, au sa'an min tamrin, satu sok dari tamar, au sa'an min zabibin, atau sok dari anggur kering. Itu dasar hukumnya. Kenapa boleh susu kering? Pembayar bagi zakat fitrah. Nah, dari semua bahan-bahan yang telah disebutkan, itu ukurannya satu sok. Wa man sa'ul qaulain at-taraddud fi sihhatil hadis wa qad sahha. Sumber dua pendapat, sumber dua kaul itu taraddud tentang kesahihan hadis. Mana dua pendapat? Mana dua pendapat? Mansa, sumber, penyebab dua kaul itu taraddud tentang kesahihan hadis. Mana dua pendapat? Jangan fokus dengan teks, jangan hanya membaca yang tersurat, juga yang tersirat. Mana dua pendapat? Wa kaza akitu fil azhari, demikian juga sah satu sok dari akid menurut Azhar. Kalau menurut Azhar berarti ada muqabil Azhar. Ada muqabil Azhar. Kedua-duanya pendapat Imam Syafi'i. Nah, pertanyaannya, kenapa Imam Syafi'i ada dua pendapat dalam masalah bolehkah zakat fitrah dengan susu kering? Kenapa ada dua pendapat Imam Syafi'i? Jawabannya taraddud. Waktu itu Imam Syafi'i belum bisa memastikan kesahihan hadis itu. Buktinya sekarang waqad sahha, sungguh terbukti sahihnya. Siapa membuktikan? Siapa membuktikan? Imam Bukhari, Muslim. Nah, kalau sudah terbukti kesahihan hadisnya,
berarti dalam hal itu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i hanya satu saja. Nah, berarti sah hukumnya mengeluarkan zakat dengan susu kering. Walizalika, oleh sebab itu, karena terbukti hadisnya sahih, di zaman Imam Syafi'i beliau belum bisa membuktikan, memastikan sahih atau tidaknya, tapi setelah terbukti itu sahih, qata'a ba'duhum, mengkotok oleh sebagian mereka murid dengan bolehnya zakat pakai susu kering. Jadi ada sebagian murid tidak menampilkan dua kaul, beliau hanya menampilkan satu kaul saja. Qala fi Raudati, berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudah, yang bagi an yaqta'a bi jawazi, sepantasnya bahwa menegaskan ia seseorang dengan bolehnya zakat fitrah pakai susu kering, li sihhatil hadisi fihi min ghairi mu'aridin, karena sah hadis padanya susu kering dari tanpa ada yang menentangnya, dari tanpa ada mu'arid yang mempengaruhinya. Nah, itulah perjalanan fatwa. Wa fi ma'nahu, semakna dengan akid, artinya disamakan hukum dan akid, laban, susu basah, wal jabnu, wal jubnu. Jubnu? Betul nih, yang pernah aku dapati. Jubun, jabin. Coba lihat barisnya di kamus. Jangan sampai jubun pula. Seperti perlombaan beberapa tahun yang lalu, kita katakan labin, dia baca laban, bangunan dari susu dia bilang. Artinya yang artinya keju. Ada yang jabban, membuat keju. Nah, itu orangnya. Jubna. Oke, pakai tamburuto. Yang tanpa tamburuto, jubna. Nah, jubna, keju. Kemudian fayujzi'ani fil asahi, maka mencukupi kedua-duanya, susu sama keju menurut pendapat ashab. Jadi kalau Arab Badawi, yang mereka identik dengan pengembalaan, lalu mereka ngeluarin zakat pakai susu 1 sok 4 mud, maka zakatnya ada cukup menurut pendapat ashab. Wa ajza'a kullu minas salasa liman huwa qutuhu, dan mencukupi masing-masing dari 3 di atas, susu kering, keju, susu basah, liman huwa qutuhu, bagi orang yang dianya sesuatu itu makanan pokoknya, yang dianya masing-masing adalah makanan pokoknya. Kalau kita di Indonesia sini makan pokoknya beras, maka kalau zakat pakai keju tidak sah, zakat pakai susu basah tidak sah, pakai susu bubuk tidak sah. Nah, yang 3 itu khusus sah bagi orang yang makanan pokoknya memang susu. Di Arab sendiri, orang yang makanan pokoknya susu adalah kaum Badawi. Nah, yang tinggal di daerah Badia. Mereka tidak punya pertanian, mereka punya peternakan, karena hidupnya berpindah-pindah.
Wala yujzi'ul makhidu, dan tidak mencukupi makhid, susu masam. Apa namanya? Hah? Yogurt. Yogurt. Hah? Yogurt. Kemudian maslu. Maslu. Tubuh. Susu yang diceraikan dari airnya dadih. Nah, dadih. Barisnya apa? Maslu. Nah, tidak mencukupi dadih. Dadih. Pagi kita ke Padang Panjang. Nah, makan di restoran Gumarang Jaya. Nah, pesan situ dadih amping bada dia, susu kerbau yang dikentalkan, atau juga obat asam lambung, maslu. Kemudian minyak samin. Minyak samin, dah tahu? Itu kan gunanya, ada gunanya masak itu. Minyak samin mirip sama mentega. Kemudian jubnul manzuh az-zubat, keju manzuh yang dibuat dari zubat. Zubat itu mirip keju juga. Lintifa'il iktiyati biha, karena ternapi dijadikan makanan pokok dengannya. Tidak juga yang diasinkan dari akid. Mumallah, tidak juga mumallahu minal akid, yang diasinkan dari susu kering. Alladzi afsada kasratul milhi jauharahu, sesuatu yang telah merusak oleh banyaknya garam akan zatnya. Bikhilafi zahir milhi, dengan sebalik luarnya yang digaramin. Zahir milhi, yang luarnya saja digaramin. Fayujzi'u, maka mencukupi. Lakin la yusabul milhu, akan tetapi tidak dihitung garamnya. Fayukhariju qadran yakunu mahdal akid minhu sa'an, maka mengeluarkan ia seseorang akan kadar yang adalah semata-mata akid, murni akid darinya kadar 1 sa'. Jadi akid itu juga berbagai macam, ada yang sudah dicampur dengan garam, itu enggak boleh lagi untuk zakat fitrah. Ada yang garamnya ditabur di luar saja, nah itu boleh untuk zakat fitrah, tapi garam tidak masuk dalam hitungan 1 sa', jadi lebih dikit. Wa yajibu fil baladi, wajib pada negeri. Baladi itu lawan badawi. Wajib pada orang yang negeri, wajib pada orang yang tinggal dalam negeri. Waman kutu baladi, dan orang yang waman enggak ada waw. Itu yang tepat. Wa yajibu fil baladi min kuti baladi, wajib pada orang yang tinggal di negeri dari makanan pokok negerinya.
Wakila pendapat yang kedua, kutihi, makanan pokoknya sendiri. Wakila pendapat ketiga, yatakhayyaru baina jami'il aqwat, memilih ia seseorang di antara seluruh makanan pokok. Nah, kita ini namanya baladi. Orang Indonesia semuanya baladi, kecuali beberapa masyarakat atau suku di Indonesia yang tidak netap di satu tempat. Nah, salah satu ada suku di Mentawai yang dia tidak mendiami satu tempat, dia berpindah-pindah hidupnya. Itu namanya Badawi. Kalau orang baladi, dia memiliki aturan yang baku dalam bermasyarakat. Dia punya aturan tanah tersendiri yang akan diwarisi secara turun-menurun, sawah, mata uang, perkantoran, dan semuanya, termasuk makanan pokok. Itu nggak akan pernah berubah. Tapi kalau orang Badawi, makanan pokoknya tergantung dengan kondisi keadaan. Nah, tinggal di daerah sini, jadikan makanan pokok buah ini. Pindah tempat situ, nggak ada buah itu, jadikan yang lain lagi. Jadi kalau dalam soal duniawi, itu mereka lebih enteng menyikapi duniawi pada orang yang tinggal di kota. Khair. Itu makna daripada baladi. Maka orang yang tinggal di sebuah negeri wajib mengeluarkan makanan pokok dari negeri tersebut. Kalau ada orang Madura di Sumatera Barat dan dia makan jagung misalnya, dia zakat fitrah tetap dengan beras, nggak boleh dengan jagung. Bapak itu masih makan jagung. Menurut pendapat yang kedua, tidak, makanan pokok dia sendiri. Pendapat yang ketiga, terserah, yang penting makanan pokok. Karena hadis yang telah terdahulu, so'an min ta'amin au so'an min akitin au so'an min syairin, sampai akhir hadis. Wa ajab al-awwalani, menjawab oleh dua pendapat pertama, bi anna au fihi laysat litakhir bal li bayanil anwa. Sesungguhnya au pada hadis tersebut bukan untuk memilih, itu untuk menjelaskan sekian macam allati tukhraju minha, yang dikeluarkan ia zakat fitrah darinya sesuatu. Nah, kata pendapat pertama sama pendapat yang kedua, pada pendapat yang ketiga, kamu belajar nahu enggak? Auto apa fadilahnya? Jangan kamu kira auto lit takhir doang. Auto bukan lit takhir saja. Au lit takhir bisa, au lit ibham bisa, au li bayanil anwa juga boleh. Nah, di sini kata pendapat pertama kedua, ini au di sini bukan takhir tapi li bayanil anwa. Menjelaskan sekian macam yang boleh dijadikan zakat fitrah. Tentu ketentuannya bergantung kepada makanan pokok setempat. Kalau ketentuannya, walau kana kutu baladis syair wa kutuhul bir tana'ama ta'ayyanal birru ala sani wa jaza sya'iru ala awal wa ajaza'a ghairuhuma ala thalith. Jikalau adalah makanan pokok baladnya seseorang itu syair. Walau kana kutu baladi as-syairu, jikalau adalah makanan pokok negerinya seseorang, negeri yang ditempati syair. Wa kutuhu al-burru, al-burro, dan makanan pokoknya seseorang adalah bur. Tanah Oman, Tanah Aman, Tanah Oman. Hak dan seseorang itu menikmati
tana'um, menikmati makanan pokok bur tersebut. Ta'ayyanal buru ala tsani, mestilah orang tersebut mengeluarkan bur menurut pendapat yang kedua. Karena menurut pendapat kedua wajib dikeluarkan makanan pokok dia sendiri. Wa ajza'is syairu alal awal, mencukupi syair menurut pendapat pertama. Karena pendapat pertama mengatakan makanan pokok negerinya. Wa ajza'a ghairuhuma, mencukupi selain keduanya syair dan bur menurut pendapat yang ketiga. Kenapa pendapat ketiga mengatakan yang penting seluruh makanan pokok. Wa abbara fil muharrari war raudati wa asliha bi ghalibi kutih, mengibaratkan ia Imam Nawawi dalam kitab Muharrar, Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar, Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, dalam kitab Asar Raudhah dengan redaksi ghalibi kutih, dengan yang dominan makanan pokoknya seseorang, wa ghalibi kutil balad, dan yang dominan makanan pokok negerinya. Fayujzi'u alal awwalaini al-a'la anil adna, dan mencukupi berdasarkan dua pendapat pertama oleh yang tertinggi makanan pokok kualitas tinggi untuk kualitas rendah, tidak sebaliknya. Kalau seseorang hari-harinya makan beras biasa, ketika fitrah dikeluarkan beras yang lebih mahal, itu cukup, tidak boleh dibalik. Wal i'tibaru fil a'la wal adna bil qima fi wajhin, yang menjadikan perhitungan, yang menjadi standar hitungan untuk mengatakan level tinggi dan level rendah itu pakai harga menurut satu pendapat. Kalau mahal harganya berarti levelnya tinggi. Kalau rendah, murah harganya, itu level rendah. Ini menurut satu pendapat. Fama qimatu aksara min qimatil akhar a'la, sesuatu yang harga pasarannya lebih tinggi dari harga pasaran yang lain, itu berarti tinggi. Wal akharu adna, yang lain itu berarti rendah. Wa yakhtaliful halu ala hadza bi ikhtilafil biladi wal awqat, berbedalah keadaan, berbedalah kondisi di atas ini dengan berbedanya negeri dan berbedanya waktu. Illa an tuqtabara ziyadatul qimah fil aqsa, kecuali bahwa diperhitungkan kelebihan qimah fil aqsari dalam jumlah yang lebih banyak. Kecuali kita perhitungkan ziyadah qimah pada yang kebanyakan. Beras Pandan Wangi, beras Sokan Solo, mana yang lebih mahal? Solo itu di Padang misalnya, maka Solo menjadi a'la, Pandan Wangi menjadi adna. Tapi kalau di Solo sendiri lebih mahal Pandan daripada Solo, maka di Solo yang Pandan itulah yang a'la, karena dia ikut nilai pasaran negeri setempat. Kecuali kalau kita hitung pakai nilai mayoritas. Di Sumatera Barat dicek seluruh harga di seluruh kabupaten. Nah, maka mana yang paling tinggi nilainya di banyak kabupaten, dialah yang a'la. Kalau itu rumusnya, maka akan aman.
Tapi kalau rumusnya hanya per daerah, maka dia akan berbeda dengan berbedanya daerah dan berbedanya waktu. Bismillah. Wa bi ziyadatil iktiyad fil asahi fal barru khairun minat tamri wal aruz. Wa huru ataf kepada bilqimah atau kepada bilqimah, ulang amilnya adalah wal i'tibar. Sebelum menterjemah, pastikan dulu kedudukannya, kemana mau disambungkan, kemudian di mana dimulai. Baru antum akan dituntun kepada pemahamannya. Wa bi ziyadah al-iktiyad, apa pula itu? Cari ke belakang, cari. Oh, bilqimah. Ulang amil al-i'tibar. Nah, menterjemah ulang amilnya itu. Wal i'tibaru fil a'la wal adna bi ziyadatil iktiyad fil asahi. Maka yang menjadi standar dalam menentukan kualitas tinggi dan kualitas rendah adalah dengan banyaknya orang yang menjadikan makanan pokok menurut pendapat ashab. Dengan banyaknya orang yang menjadikan makanan pokok menurut pendapat ashab. Itu standarnya. Menurut pendapat yang kuat. Kalau nilai tadi itu menurut wajah. Kalau menurut ashab bukan nilai yang penting, tapi masyarakat mana yang banyak menjadikan sesuatu itu makanan pokok. Maka menurut perhitungan Imam Nawawi di saat itu, di negeri beliau pada saat itu, kesimpulannya adalah fal birru khairu minat tamri wal aruz. Gandum lebih baik dari tamar dan beras. Gandum lebih baik dari tamar dan beras. Ini hukum lokal. Nah, itu hukum lokal, bukan hukum umum. Nanti jangan sampai antum baca kitab ini, antum katakan pula di Indonesia gandum lebih baik pada tamar dan beras. Antum aja masyarakat mulai zakat pakai bur, dibagi ke tengah masyarakat. Masyarakat nggak tahu mau dibuat apa ini. Hanya dikasih ke ayam. Nah, standar hukumnya bukan contoh. Itu contoh kesimpulan Imam Nawawi di negeri beliau di saat beliau hidup. Yang di standar adalah ziyadatil iktiyad. Itu standar hukum. Banyaknya orang yang menjadikan makanan pokok bahan tersebut. Nah, di zaman Imam Nawawi di tempat beliau gandum yang banyak daripada beras dan tamar. Maka beliau simpulkan gandum lebih baik pada tamar dan beras. Nah, kalau di Indonesia kita katakan al-aruzu khairu minat tamri wal bur. Naam. Qala fi syarhil muhadzabi, berkata Imam Nawawi dalam syarah muhadzab, waz-zabibi was-sya'ir. Fal birru khairu minat tamri wal azruzi waz-zabibi was-sya'iri. Wal asahu anna syaira khairu minat tamri. Menurut pendapat ashab, syair lebih baik pada tamar. Kenapa lebih baik? Li'annahu ablagu fil iktiyad. Karena sesungguhnya syair lebih mengena untuk dijadikan makanan pokok. Nah, buktinya kita masih bisa mengganti makanan pokok, mengganti beras dengan syair, tapi rasa nggak bisa kalau mengganti beras dengan kurma. Kurma itu rasanya makan buah saja. Nah, tapi kalau gandum, kalau syair ganti dengan apa itu namanya?
tepung keket. Nah, keket. Nah, itu bisa menggantikan nasi, bisa menggantikan lontong rasanya. Tapi coba ganti dengan kurma. Oh, lapar. Nah, ini cocok pendapat ini dengan perut Indonesia. Li'annahu ablagu minal iktiyar. Karena sesungguhnya syair lebih mengena jadi makanan pokok daripada tamar. Pendapat kedua, at-tamru khairum min. Tamar lebih baik daripada syair. Nah, tamar lebih baik pada syair. Wa anna tamra khairum minaz zabib. Pendapat asah lagi, wa anna. Coba antum lihat wa anna, kemana atafnya? Ana syaira, mana ulang ambilnya? Wal asahu anna tamra khairum minaz zabib. Pendapat asah lagi, sesungguhnya tamar lebih baik pada zabib. Lidzalika aidan, karena demikian juga. Apa itu? Li'annahu ablagu fil iktiyar. Karena sesungguhnya tamar itu lebih mengena menjadi makanan pokok daripada zabib. Coba pilih, makan korma, makan kismis, mana kira-kira lebih mengenyangkan? Nah, kismis, kue kering daripada tamar, lontong pada kue kering. Nah, itu berarti nasi lebih dominan di Indonesia. Nah, wakilah pendapat yang kedua, zabib lebih baik pada tamar. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, was-shawabu taqdimus syairi ala zabib. Yang benar itu mengutamakan syair daripada zabib. Ai man taraddada fihi. Orang yang ragu-ragu padanya. Man taraddada fihi. Orang yang ragu-ragu padanya itu karena Syekh Abi Muhammad. Nah, seperti ragu-ragunya beliau tentang tamar dan zabib. Kenapa ada pendapat mengatakan zabib lebih baik? Kenapa ada pendapat mengatakan tamar lebih pada syair? Itu karena keraguan-raguan yang bersumber dari Syekh Abi Muhammad. Wajazama bitaqdid tamri ala syair. Menegaskan ia Imam Nawawi mendahulukan tamar dari syair. Wa qaddamal Baghawi asy-syair ala tamri. Dan mengutamakan oleh Imam Baghawi syair dari tamar. Wa abbara an qaulihima. Dan mengibaratkan ia Imam Baghawi dari perkataan kedua-duanya. Wa anit taradul awal bil wajhain. Taradud pertama itu dengan dua wajah. Nah, itu pembahasan hukum yang tidak kena mengena dengan bangsa Indonesia. Nah, walahu, boleh baginya seseorang ayyukhrija an nafsihi, bahwa dia mengeluarkan untuk dirinya min qutin wajibin, dari makanan pokok yang wajib. Dia keluarkan untuk dirinya dari makanan pokok yang wajib. Misalnya dia mau makan beras dolok, hari-hari dia konsumsi beras dolok, maka makanan pokok yang wajib bagi dia adalah ngeluarin zakat pakai beras dolok. Nah, bagi dia boleh mengeluarkan dari makanan pokok yang wajib. Dan untuk karib kerabatnya, untuk budak sahayanya yang lebih tinggi dari dia, aklamin, lebih tinggi dari dirinya, itu hukumnya boleh. Untuk anaknya dikeluarkan beras solok. Untuk budak-budaknya dia keluarkan zakat fitrah beras solok. Untuk dia sendiri zakat fitrahnya beras
dolok. Itu boleh. Wala yub'adus sa'u, tidak boleh dibagi-bagi satu sok an wahidin untuk satu orang. Tidak boleh dibagi-bagi satu sok untuk satu orang. Bi ay yukhrijahu min kutaini, bahwa mengeluarkan ia seseorang akannya satu sok dari dua jenis kut. Maaf, contoh tadi salah. Nah, contohnya bukan dolok sama solok. Contohnya syair sama tamar. Nah, syair sama tamar, mana lebih baik? Syair. Nah, orang itu makanan pokoknya tamar. Orang tersebut makanan pokoknya tamar, makanan pokok keluarganya tamar. Yang wajib dikeluarkannya harusnya tamar. Tapi dia keluarkan untuk dirinya tamar, untuk keluarganya syair. Itu hukumnya boleh. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh satu sok dibuat dari dua makanan pokok. Setengah sok tamar, setengah sok syair. Itu yang enggak boleh. Wa in kana ahaduhuma a'la minal wajib, walaupun adalah salah satu keduanya lebih tinggi kualitasnya dari yang wajib dia keluarkan. Contoh, ka'an wajabat tamru, seperti bahwa wajiblah tamar. Kenapa tamar wajib? Karena kut balanya tamar. Kenapa tamar wajib? Karena kut diri sendiri adalah tamar. Fa akhraja nisfa sa'in minhu, lalu dia keluarkan satu sok dari tamar, lalu dia keluarkan setengah sok dari tamar dan setengah soknya lagi dari bur. Hukumnya tidak boleh. Berkata Imam Rafi'i, wa ra'aitu li ba'dil mutaakhirin tajwizahu, aku melihat bagi sebagian ulama mutaakhirin akan membolehkannya hal demikian. Kata Imam Rafi'i, aku melihat bagi sebagian ulama mutaakhirin membolehkannya hal demikian, dan dianya adalah khilaf zahir hadis. Dianya pembolehan itu berbeda dengan zahir hadis di awal bab. Hah? Apa zahir hadis tadi? Apa zahir hadisnya? So'an min tamrin, so'an min syairin. Jadi hadis bilang so' minat tamri, so' minat syairi. Enggak boleh nisfu so' min syair, nisfu so' min tamri. Itu masalah khilaf zahir hadis. Dia adalah sebalik zahir hadis yang ada di awal bab. Faradha sa'an min tamrin, yang memfardukan ia hadis satu sok tamar, satu sok dari syair. Titik. Walau malaka nisfaini min abdaini, jikalau memiliki ia seseorang dua setengah, bukan dua setengah, dua setengah. Nah, nisfaini beda 2,5 sama 2,5. Apa bedanya, Bu? Setengah-setengah, 2,5, 5,5. 5,5 beda lagi sama 2,5. Nah, ini kalau orang dengar bahasa tidak lihat redaksi, salah paham jadinya. Jikalau memiliki ia seseorang dua setengah-setengah. Nah, dua setengah-setengah. Min abdaini, dari dua budak. Budak A dia punya setengah haknya di sana. Budak B dia juga punya haknya setengah di situ. Fa akhraja nisfa sa'in, maka mengeluarkan ia seseorang setengah sok an ahadin nisfain, untuk salah satu dari dua setengah tersebut. Minal wajib, dari yang wajib.
wa nisfan dan setengah lagi untuk yang kedua dari jenis yang lebih tinggi darinya, jaza hukumnya boleh. Nah, apa maksudnya? Coba contohkan. Apa contohnya? Ihsan, contohkan. Kalau ngomong terus habis energi. Dia punya 2 budak. Dia punya dua orang budak. Nah, Masing-masing budak tuh punya setengah-setengah. hah? Masing-masing 2 budak tuh punya setengah-setengah. Jadi budak dia punya setengah sok, budak ini punya. Oke, dah kebayang itu? Betul bu? Betul, surahnya tadi. Yang Ihsan contohnya betul, salah? Yusuf? Enggak betul. Salah, awal aja udah salah. Boleh Yusuf kasih contoh. Soalnya punya kewajiban bagi 2 orang budaknya setengah-setengah sok. Kenapa dia punya setengah-setengah? Budak mubahan. Dia boleh mengeluarkan setengah-setengah dari jenis yang berbeda. Itu ikut pendapat yang mana itu? Masalah budak setengah-setengah ikut pendapat yang mana? Sok itu bisa dari 2 jenis. Nah, kita mundur pada hukum yang lama. Ketika seseorang memiliki budak setengah, lalu dia akan keluarkan zakat setengah, itu ikut pendapat yang mana? Ikut pendapat kemarin, ingat? Ketika seseorang memiliki budak setengah dan setengahnya lagi milik kawannya, atau setengahnya lagi sudah merdeka, bagaimana cara ngeluarin zakatnya? Pendapat yang kuat, zakatnya ditanggung oleh masing-masing sesuai dengan hak miliknya. Nah, kalau satu budak milik 2 orang, maka pemilik pertama mengeluarkan setengah sok, pemilik kedua mengeluarkan setengah sok. Menurut pendapat yang kedua tidak dibagi setengah-setengah, tapi dilihat jadwal hari dia bekerja di mana. Kalau kebetulan jadwal hari kerjanya adalah hari Said dan waktu itu wajib zakat, maka bayar Said. Kalau hari kerjanya adalah untuk dirinya, maka yang bayar zakat adalah dirinya. Berarti pembahasan ini berdasarkan pendapat yang kuat. Zakat fitrah budak mub'ad dibayar sesuai persentase hak milik. Oke. Nah, baru lanjut ke sini. Jadi si fulan itu ternyata memiliki budak setengah-setengah 2 buah. Ihsan bukan budak milik setengah sok, tapi Ihsan punya 2 budak. Budak Acong setengah, setengah lagi milik Safir. Ada lagi budak satu namanya Nina. Nah, itu separuh milik Ihsan, separuh milik Safir. Datang zakat fitrah akhir bulan Ramadan. Antum ngeluarin zakat berapa sok? 1. Tadi aturan zakat apa? Boleh 1 itu dibagi-bagi? Tidak boleh. Nah, kalau kasusnya begini, memang 1 sok totalnya, tapi untuk 2 orang. Setengah untuk budak yang ini, setengah untuk budak yang ini. Wajib sama juga kah atau boleh campur? Hah? Boleh dicampur. Naam. Jadi kasus ini diangkat berdasarkan pembahasan di atas, wala yub'adus sa'u
min wahid. Nah, wala yub'adu as-sa'u min wahid. Di sini kenapa boleh yub'adu? Karena di sini yub'adu as-sa'u anis naini, bukan an wahid, tapi anis naini. Boleh dibagi sok kalau sok itu memang untuk 2 orang. Contohnya, seseorang memiliki budak 2 kali setengah-setengah. Anisani min jinsi ala, lalu dia keluarkan setengah sok untuk satu budaknya dari yang wajib, dan setengahnya lagi untuk budak kedua dari jenis yang lebih tinggi, hukumnya boleh. Wala takhir bainal akwati lahu ikhrajuha min jinsaini bi kulli halin. Berdasarkan pendapat memilih, pendapat yang ketiga tadi, pilih saja yang penting makanan pokok. Lahu boleh baginya pemilik budak mengeluarkannya dari 2 jenis dengan setiap keadaan. Titik. Walau kana fi baladin akwatun la ghaliba fiha takhayyaru. Jikalau ada pada satu negeri itu berbagai macam makanan pokok, tidak ada yang mendominasi padanya negeri, niscaya memilih ia seseorang. Tidak ada yang lebih dominan padanya makanan pokok, kembali pada akwat. Takhayyara, niscaya memilih ia seseorang, bainaha, di antaranya makanan pokok. Fayukhriju ma syaa minha, maka mengeluarkan ia seseorang apa saja yang dia mau darinya makanan pokok tersebut. Dia tinggal di daerah kombinasi, daerah campuran imigran. Di sana ada orang Arab, makan pokoknya syair sama bur. Orang Madura juga ada, makanan pokok jagung. Madura dulu, Madura sekarang udah beras. Ada juga orang timur, makanan pokok sagu. Ada juga makanan pokok ubi, ada makanan pokok beras, ada juga yang tinggal di situ makanan pokok jambu air, ada juga yang tinggal di situ makanan pokoknya susu, ada juga tinggal di situ makan pokoknya tempe. Nah, macam-macam makanan pokok di daerah itu. Nah, sekarang mau zakat fitrah pakai apa dia? Masa terserah mau milih yang mana. Syaratnya enggak ada yang dominan. Enggak ada yang dominan, sama rata kualitasnya. Kesukaan orang sama semuanya. Karena standarnya tadi bukan mahal ya. Standarnya adalah kesukaan masyarakat. Nah, maka dia keluarkan apa saja yang dia mau. Namun yang terbaik adalah asrafuha, yang paling mulia, a'laha, yang paling tinggi. Hazat ta'birun muwafiq, ini redaksi, ini ungkapan, itu sesuai dengan ungkapan Imam Muharrar bima taqaddam, pada pembahasan yang telah lalu, dengan bahasa ghalibi kutil balad, dengan yang dominan makanan pokok setempat. Walau kana abduhu bi baladin akhara, jikalau adalah budaknya seseorang di negeri yang lain, fal asahu annal i'tibaru bi kuti baladil abdi, maka pendapat yang kuat sesungguhnya yang menjadi perhitungan adalah makanan pokok negerinya budak. Binaan didasari kepada annal asoha, sesungguhnya pendapat yang kuat, annaha, sesungguhnya zakat fitrah, tajibu, wajib ya zakat fitrah, ibtidaan, sejak awal, kepada muaddaan, orang yang dibayarin, summa yatahammalu anhul muaddi, kemudian memikul darinya oleh orang yang membayarkan.
Kembali kepada konsep kemarin. Budak zakat fitrahnya dibayarkan oleh majikannya. Kewajiban zakat fitrah budak itu tertuju awal ke sayyid kah atau ke budak lalu pindah ke sayyid? Kenapa yang kuat? Ke budak dulu. Ke budak dulu ditujukan, tapi karena budak enggak punya uang, enggak punya harta, baru tertuju kepada sayyid. Nah, kalau ikut pendapat itu, kalau seseorang dia punya budak tinggal di sebuah negara yang makanan pokok negara tempat tinggal budak itu beda dengan makanan pokok negara tempat tinggal sayyid. Contoh, dia orang Indonesia, sayyidnya orang Indonesia, tinggal di Indonesia. Budaknya juga orang Indonesia, makanan pokok sama dengan sayyid yaitu beras. Tapi budak ini ditugaskan pergi berdagang ke Arab Saudi. Makanan pokoknya gandum. Jadi majikannya di Indonesia menugaskan budaknya menjadi TKW ke Arab Saudi. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Majikan. Di mana dikeluarkan? Di Indonesia. Ikut makanan pokok siapa? Ikut makanan pokok siapa? Hah? Baladil abad. Makanan pokok si budak. Nah, pergilah saatnya ke masjid Ittihad. Nah, ini zakat saya Pak, beras saya keluarga. Ini budak saya yang TKW di Arab. Nah, gandum. Itu pendapat yang kuat. Nah, wasani merupakan pendapat yang kedua, al-i'tibaru bikuti baladil malik. Pendapat yang kedua yang diperhitungkan adalah makanan pokok negeri pemilik budak. Binaan didasari kepada ala sesungguhnya, didasari kepada annaha sesungguhnya zakat fitrah tajibu itu wajib ya zakat fitrah ibtidaan dari awal terhadap muaddi. Nah, muaddi an ghairi, orang yang membayarkan untuk orang lainnya. Memang kewajiban awal itu tertuju langsung ke sayyid. Bukan kewajiban beralih dari budak ke sayyid, tapi memang langsung ke sayyid. Nah, kalau langsung ke sayyid kan standarnya adalah kuti ghalibi kuti baladil muzakki. Itu rumusnya. Ghalibi kuti baladil muzakki. Yang dominan makanan pokok orang ngeluarin zakat. Qultu, aku katakan al-wajibu habbus salim. Nah, yang wajib dikeluarkan adalah biji-bijian yang tahan lama. Maaf, yang wajib dikeluarkan adalah biji-bijian yang salim, yang sejahtera itu orang ya. As-salim yang tidak cacat. Apa itu? Yang tidak rusak. Apa bahasanya? Kalau kita artikan yang bagus, lawannya jelek. Jelek ada yang salim, ada enggak salim. Bagus ada yang salim, ada yang enggak salim. Salim itu yang enggak cacat. Apa artinya? Hah? Sempurna. Khair. Enggak usah diartikan kalau begitu. Aku katakan yang wajib adalah biji-biji yang salim. Fala yujzi'u musawwas, maka tidak mencukupi biji-bijian yang musawwas.
Musawwas wa in kanu yaqtanu aw balawa libu so'an khilafan li asnawi. Musawwas artinya yang dicampur, biji-bijian yang dicampur. Wal ma'ibu yang cacat. Walad dakiku tidak juga tepung. Walas sawiku tidak juga tepung. Sawik tepung gandum, dakik juga tepung umum. Itu maknanya hubbus salim. Nah, kayaknya memang mudah diartikan. Biji-biji salim adalah biji yang disimpan tahan lama. Itu definisinya, hubbus salim. Biji yang disimpan tahan lama. Kalau dalam bab zakat namanya haddul kamal. Biji yang sudah sampai kepada tahap haddul kamal. Maka enggak boleh zakat pakai kurma basah. Zakat fitrah tidak boleh dengan anggur basah. Zakat fitrah tidak sah dengan ubi kayu. Walaupun makanan pokoknya ubi kayu, tapi tidak boleh zakat fitrah pakai ubi kayu. Kenapa enggak boleh? Karena ubi kayu bukan habbus salim. Ubi kayu disimpan seminggu itu enggak bisa pakai lagi. Nah, terjadi permasalahan basnas di daerah Papua ini. Menjadi problem bagi basnas. Kenapa? Masyarakat Papua yang masuk Islam, mereka kan makanan pokoknya ubi, yang mereka tanam ubi. Mereka zakat fitrnya ke Mesir pakai ubi. Nah, setelah itu dikumpulkan ubi, dibagikan kepada mereka tidak mau terima ubi. Karena ada bosan mau ubi. Nah, sama siapa lagi mau bagi ubi ini? Nah, sementara rata-rata pendatang masuk kategori tidak bisa menerima zakat karena dikatakan masuk kategori mampu. Akhirnya ubi itu 3 hari, 4 hari. Solusinya adalah dijual. Nah, terlibat lagi pelanggaran zakat. Zakat nggak boleh dijual. Kalau nggak dijual, rusak. Nah, kalau dijual enggak. Nah, bagaimana fatwanya? Tidak ada fatwa. Salah dari sono. Sononya yang salah. Dari awalnya salah. Kenapa? Syariat mengatur zakat itu harus biji yang bisa disimpan tahan lama. Itu sebabnya tepung nggak boleh dizakatin. Tepung gandum, walaupun ukurannya 1 sok gandum biji, tapi kalau udah jadi tepung nggak boleh keluarkan zakat, karena dia bukan habbus salim. Dia nggak bisa disimpan tahan lama. Nah, paham? Oke. Sagu bagaimana? Bisa simpan tahan lama? Bisa setelah diolah. Nah, diolah dulu. Siapa makanan pokok sagu? Saya rasa makanan pokok yang paling tahan lama disimpan tuh selain padi ya, padi itu tidak jelas lama. Kalah beras itu sagu. Nah, sagu orang Ternate, saya punya kawan Ternate, seperti bilah dipotong begini. Nah, itu bisa tahan 10 tahun mungkin. Simpan saja. Tapi jangan coba-coba dimakan ya. Tanggal gigi. Rendam dulu air teh, kombang dia, baru makan. Nah, itu sagu, makanan tahan lama. Kalau ada perang dunia ketiga ini, nah, sagu lah paling cocok. Dan jarang orang mencurinya. Kalau beras cepat antum dirampok. Kalau sagu orang bingung, buat bilah-bilah kayak rumah, tapi nggak mau lagi orang nyuri. Nah, khair.
Jadi kita dihadapkan kepada sulit dalam menyikapi sebuah hukum itu karena salah dalam memproses hukum. Pengetahuan yang tidak komplit terhadap sebuah hukum, akhirnya hukum dijadikan sebagai permasalahan. Sebetulnya hukum itu sudah lengkap. Lihat syaratnya di sini, al-wajib hubbus salim. Sebagaimana menyebutkan akannya oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah, walau akhraja min malihi fitrata waladi saghir al-ghani jaza. Jikalau mengeluarkan ia seseorang dari hartanya seseorang, apa yang dia keluarkan? Fitrah anaknya seseorang yang masih kecil yang kaya raya. Jikalau mengeluarkan ia seseorang min malihi dari hartanya seseorang, apa yang dia keluarkan? Fitrata waladihi saghir, fitrah anaknya yang masih kecil, al-ghaniyyi yang kaya ia anak, jaza hukumnya boleh, ka ajnabiyin adzina, seperti fitrah ajnabi yang memberi izin. Seperti fitrah ajnabi yang memberi izin, fayajuzu ikhraju anhu, maka boleh mengeluarkannya zakat fitrah untuknya ajnabi. Untuknya ajnabi. Nah, kita mau bayar zakat fitrah, ketemu teman di masjid, tak tanya, kamu dah bayar zakat fitrah? Belum. Berasa lebih ni 3 kilo. Mau saya bayarkan? Nah, okey, terima kasih. Ganti enggak nanti? Enggak kan? Enggak, gratis. Hanya bayarkan zakat fitrah kawan dengan izinkan, apa hukumnya? Sah. Yang tidak sah bi khilafil kabir. Dan sebaliknya anak yang sudah dewasa, fala yajuzu bi ghairi iznihi, maka tidak boleh ia mengeluarkan zakat fitrah dengan tanpa izinnya anak dewasa. Ini pelanggaran hukum terjadi di masyarakat kita. Jadi ibu bapak di rumah, dia tidak tahu menahu. Yang penting dia hitung anak-anaknya ada 5, dihitung anak-anaknya ada 10, kemudian dipisahkan zakat-zakatnya. 5 anak bapak ibu, 3 orang ke sini, 3 orang sepulang, 3 orang sepulang. Antara anaknya ada yang di TK, TKSA, antara anaknya ada di SMP, SMP harus izin dulu. Ada anak yang kuliah dikeluarkan zakat, izin dulu. Kalau enggak izin, enggak sah. Mana terjadi di kampung? Ada bapak ngasih tahu zakat anak minta izin? Enggak ada, mengkeluarin saja. Anak pun tak mau tahu dan zakat. Bapak saya ada keluarin. Bapak pun mengkeluarin saja, enggak ada minta izin. Akhirnya zakat fitrah tidak sah. Kalau antum terlibat di sana, wajib ganti lagi. Nah, sejak kapan orang tua ngeluarin zakat fitrah? Sejak kapan orang tua minta izin? Enggak ada, berarti qada. Aku setiap hari, dia setiap tahun. Zakat fitrah kan setiap tahun. Setiap balik. Kalau kecil enggak apa-apa tanpa izin. Bi khilafil kabir harus pakai izin. Kita yang bayar ke orang tua kita izin juga. Kalau wakil itu udah izin namanya. Ini yang enggak wakil, enggak ngomong-ngomong orang tuanya. Yang tanpa izin itu enggak ngomong orang tua. Enggak ada izin, enggak ada wakil. Ini zakat saya sekeluarga. Anak-anak SMP mana tahu dia dengan perusahaan zakat? Dia enggak tahu mana. Nah, harusnya adalah ketika orang tua mau membayarkan zakat fitrah, kumpulin anak yang dewasa. Panggil, kamu mau bayar zakat sendiri atau saya bayarin? Nah, kalau kamu mau bayarin nih berasnya, bayarlah. Nah, semua bilang kami wakil sama bapak saja. Nah, baru bapak bayarin.
Ada di balik keluarga muslim? Enggak ada. Berarti zakatnya pantasan. Nah, enggak ada perubahan karena zakatnya enggak pernah sah. Ini hukum ini. Nah, fala yajuzu bi ghairi iznihi, maka tidak sah ia zakat anak dewasa dengan tanpa izinnya, li anal aba la yastaqillu bi tamlikihi, karena sesungguhnya ayah itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri dengan mempermilikkannya anak dewasa. Bi khilafis saghiri, dengan sebalik anak kecil. Faka'annahu mallakahu fitratahu summa akhraja anhu, maka seolah-olahnya ayah itu telah mempermilikkan ia si ayah akannya anak, fitratahu akan fitrahnya anak, kemudian mengeluarkan ia ayah akannya fitrah untuknya anak. Kalau anak kecil nggak ada masalah, karena memang tanggung jawab ayah. Nah, apalagi yang bertindak di keluarga adalah ibu, ini lebih ribet lagi. Suami nggak tahu menahu soal zakat, anak-anak nggak tahu menahu soal zakat, ibu rumah tangga liter zakat sendiri, antarkan zakat sendiri. Ini semuanya nggak sah. Ibunya saja nggak sah, suami nggak sah juga zakat. Tapi kalau suami ngeluarin zakat untuk istrinya sah. Karena seorang suami mustaqil ala zaujati, dia punya wewenang pada istrinya, tapi istri nggak punya wewenang pada suami. Nah, di rumah ngeluarin zakat siapa? Bapak yang sibuk atau ibu yang pontang-panting? Bapak tahu menahu. Kalau bapak tahu menahu, bapak juga diqodo zakatnya. Tinggal siapkan beras 2,8, 15 tahun 15 kali 2,8 kilo, nggak banyak. 15 kali 3 45 kilo, ya sekarung setengah lah. Nah, bayarkan zakat ke Abu bayarkan zakatnya ke Yusuf, bayarkan zakat Safir bayarkan zakat ke Ihsan sedekah ke Taufik. Selesai. Ya kan, selesai jadinya. Artinya kalau semuanya bayar kan rugi itu. Ini cara solusi ya, biar mudah antum bebas pada tanggung jawab. Jadi ada satu orang yang beli beras dulu, misalnya antum 15 tahun, zakatnya nggak sah, kali 3 kali 15 45 kilo, beli 45 kilo beras satu orang. Nah, satu orang ini bayarkan zakatnya pada si A bayarnya zakatnya si B, bayar zakatnya ke si C bayarkan zakatnya si D kembalikan pada si A jual ke kedai. Kan selesai itu. Nah, itu cara mudah untuk bebas pada zakat fitrah. Paham kan? Hilahnya paham? Nah, itu cara solusi jalan keluarnya. Sama ada orang di Jakarta, terus mereka bayarkan fidyah puasa ibu bapaknya, bukan fidyah ibunya saja, bukan fidyah puasa saja, fidyah sholat juga, karena ada ulama yang membolehkan. Jadi dia beli beras 30 kilo sebanyak 10 karung 300. Jadi 10 orang mewakili keluarga, tante, bibi, paman, semua anak-anak. Nah, 10 orang lagi mewakili penerima. Ini nih, satu orang mimpin tuh. Serahkan kami mewakili almarhumah membayarkan fidyah puasanya, tolong diterimakan. Dorong tuh beras itu, terimalah. Kami terima fidyah fulana,
Lepas tu dikembalikan lagi pada tuan rumah. Bolak-balik itu 10 kali. Selesai. Akhirnya terlunasilah fidyah puasa, fidyah solat, fidyah semua segala macam-macam fidyah. Itu amalan salah satu lihat di Betawi. Untuk bebas daripada tuntutan fidyah, itu namanya hilah. Kalau uang almarhum terbatas itu boleh, kalau sekiranya kekayaannya melimpah tidak boleh. Enggak boleh. Kecuali kalau dibayar dengan 4 kilo beras, pindah ke Hanafi. Bila pindah ke Hanafi, tapi 4 kilo uangnya. Itu namanya mempertinggi tempat jatuh. Sudah dikasih tempat jatuh 3 meter, naik tinggi 4 meter. Bolehkah melompat dari 4 meter? Ya boleh-boleh saja. Ini di antara hukum fikih yang tidak dipahami oleh masyarakat kita. Walau istaraka musirun wa mu'sirun fi 'abdin, jikalau berkongsi orang kaya dan orang miskin memiliki satu budak. Jikalau berkongsi orang kaya dan orang miskin pada satu budak, lazimal musiro nisfu sa'in, wajib akan orang kaya oleh setengah sok dari zakat budak tersebut. Wala yajibu ghairuhu, dan tidak wajib, wala yajibu ghairuhu, tidak wajib selainnya setengah sok. Zakarul mas'alataini fi Raudhah, menyebutkan ia Imam Nawawi akan 2 masalah di atas yang kita Raudhah. Titik. Walau aisara al-mustarikani fi 'abdin wa ikhtalafa wajibuhuma, akhraja kullu wahidin nisfa sa'in min wajibi fil asahi. Jikalau kayalah kedua-duanya, jikalau mampulah kedua-duanya, artinya mustarikan oleh 2 orang yang berkongsi fi 'abdin pada satu budak, waqtalafa wajibuhuma, berbedalah kewajiban keduanya 2 pemilik budak. Kenapa berbeda kewajibannya? Biikhtilafi kuti baladaihima, karena berbeda makanan pokok negeri keduanya 2. Karena berbeda makanan pokok, biikhtilafi kuti baladaihima, ya, karena berbeda makanan pokok 2 negeri keduanya 2 pemilik, atau berbeda makanan pokok keduanya, negerinya sama, cuman makanan pokoknya berbeda, niscaya mengeluarkan oleh masing-masing setengah sok min wajibihi, daripada wajibnya masing-masing, menurut pendapat Aso, sebagaimana menyebutkan akannya oleh Imam Rafi dalam kitab Syarah Kabir. Wallahu a'lam. Contoh, Allah karim, Abu Bakar beli satu budak, kongsi sama orang Arab. Budaknya terserah mau budak mana saja, karena kita ambil pendapat kewajiban dibebankan kepada Sayyid. Jadi Abu Bakar dengan orang Arab kongsi beli satu orang budak, harganya setengah-setengah per orang. Artinya zakat fitrah budak itu Abu Bakar nanggung separuh, orang Arab itu nanggung separuh. Abu Bakar makanan pokok beras, orang Arab itu ternyata kurma. Beda kewajibannya. Sementara berangkat dari kasus tadi, la yub'adu as-sa'u an wahid,
Satu sok yang ditujukan kepada satu orang enggak boleh ada dua macam. Nah, di sini apakah berlaku juga? Jawabannya tidak. Di sini pengecualian. Walaupun yang dikeluarkan zakat fitrah satu budak, tapi karena kita ambil hukum kewajiban fitrah berdasarkan kepada yang mengeluarkan, sementara dua majikannya itu beda makanan pokoknya, karena negerinya yang beda atau negerinya sama tapi makanan pokoknya berbeda, maka boleh masing-masing mengeluarkan sesuai dengan kewajiban masing-masing. Li'annahu idza akhraja zalika akhraja jami'a ma lazimahu min jinsin wahid. Karena sesungguhnya dua orang yang berkongsi atau masing-masing dari dua orang berkongsi, apabila dia telah mengeluarkan akan demikian yang wajib, apabila dia telah mengeluarkan akan demikian yang wajib sesuai dengan makanan pokoknya, niscaya dia telah mengeluarkan seluruh sesuatu yang wajib kepadanya dari jenis yang sama. Alhamdulillah. Alasan pendapat pertama, kenapa dua orang majikan boleh mengeluarkan setengah sok masing-masing dari jenis makanan pokok berbeda? Jawabannya adalah karena masing-masing telah melunasi kewajibannya dari satu jenis. Wasani pendapat kedua mengatakan tidak boleh demikian. Kenapa tidak boleh? Li'annal mukharraja anhu wahidun. Karena sesungguhnya orang yang dikeluarkan zakat untuknya itu satu orang. Seulang, li'annal mukharraja anhu wahidun. Karena sesungguhnya orang yang dikeluarkan zakat untuknya, yaitu si budak, itu satu orang. Fala yataba'adu wajibuhu, maka tidak boleh terbagi kewajibannya satu orang. Fayukhrijani atau yukharrijani, maka mengeluarkan kedua-duanya majikan min a'lal kutain, yang paling tinggi kualitasnya dari dua makanan pokok tersebut. Fi wajhin, menurut satu pendapat, ri'ayatan lil fuqara, demi menjaga hak fakir miskin. Nah, kalau sekiranya budak itu tinggal di Indonesia, maka majikan Arab teman Abu itu harus ikut ngeluarin beras. Kalau mereka berdomisili di Arab situ, maka Abu wajib mengeluarkan dengan korma atau gandum. Wamin adnahuma fi akhara daf'an li darari ahadil malikain. Kemudian ada juga pendapat dikeluarkan dari, nah wamin atapnya kemana? Atau kemana? A'lal kutain. Mana ulang amil? Fayukharrijani min adnahuma, maka mengeluarkan keduanya dua majikan dari yang paling rendah dari dua makanan pokok. Fi akhara, menurut wajah yang lain, daf'an, karena mengelakkan, menghindari doror kepada salah satu dua pemilik. Titik. Wa qawluhu, kata-kata musannaf, min wajibihi, ay kuti baladi au kutih. Ada kalimat min wajibihi tadi? Hah? Dari mana dijumpa kalimat tersebut? Coba baca. Nah, itu kalimat yang dimasukkan.
akhraja kullu wahidin nisfa sa'in min wajibihi. Kata-kata wajib itu maksudnya adalah kutibaladi au kutih, makanan pokoknya, makanan pokok negerinya seseorang atau makanan pokoknya seseorang. Wa in kana al-abdu bi baladin akhar bina'an ala annaha tajibu ala sayyid ibtida'an. Walaupun adalah budak itu di negeri yang lain. Nah, Abu berkongsi dengan majikan satu Arab. Abu asli Indonesia, makanan pokok beras. Teman kongsinya Arab, makanan pokok gandum. Kemudian budaknya tinggal di Cina, makanan pokok telur. Walaupun begitu statusnya, hukumnya sama kayak tadi. Walaupun adalah budak di negeri lain. Kenapa? Karena didasari di atas sesungguhnya zakat fitrah itu wajib, ia zakat fitrah di atas said dari sejak awal. Fa in qulna, maka jika kita katakan tajibu bit tahammul, kalau kita berpendapat wajib ia zakat fitrah dengan tahammul. Apa maksud tahammul? Kewajiban zakat fitrah tertuju awal kepada budak, kemudian dipikul oleh sayyid. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, fal mukharraju min kuti baladil abdi, maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok negeri si budak. Enggak tahu menahu said dari mana. Mau di Jepang saidnya makanan pokoknya ubi, mau di Afrika saidnya makanan pokoknya daging. Nah, enggak peduli. Kenapa? Karena kita pakai pendapat kedua, standar itu adalah makanan pokok orang yang dikeluarkan zakatnya. Maka tergantung di mana budak itu tinggal. Sebagaimana menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i atas tashihannya beliau yang telah terdahulu. Walam yazkuru fi Raudhah, tidak menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Raudhah soal budak yang dimiliki oleh dua orang makanan pokok berbeda, sementara budaknya sendiri tinggal di daerah dengan makanan pokok yang berbeda lagi. Wallahu a'lam. Nakum soal, tafadhal. Naam. Berarti kan contohnya waktunya bebas. Apa? Waktunya bebas. Kapan saja. Kalau misalnya berasnya kurang, harus turun awal. Fatal. Kalau berasnya kurang, tinggal ditambah. Ya, biasanya zakat fitrah 2,5, kurang 3 on. Itu tinggal ditambah, enggak perlu diganti. 3 on kali 10, 3 kilo. 3 on kali 20 tahun, 6 kilo. Nah, ya. Kurang dari lais takibu tamliki. Dari lais takibu tamliki. Nah, kalau anak dewasa, seorang ayah itu tidak punya wewenang mempermilikkan hak si anak kepada orang lain. Misalnya ini, apa contohnya? Di sana tamlikihi dengan tamalluk. Pahami dulu bahasanya. Kalau tamalluk itu digunakan dalam bab barang tercecer. Seseorang apabila sudah mengumumkan barang itu selama 1 tahun, yajuzu lahu tamallukuhu, boleh dia memiliki barang itu. Memiliki barang adalah barang ini milik saya, tamalluk. Kalau tamlik adalah mempermilikkan pada orang lain. Nih saya kasih antum. Itu namanya tamlik. Sudah tahu bahasanya? Nah, dalam anak dewasa, dalam kasus anak dewasa,
seorang ayah tidak bisa bertindak sendiri tanpa izin anak dewasanya mentamlikkan barang milik anaknya kepada orang lain. Kita pergi ke rumah, ajak kawan, kata kawan, bagus sepatu antum, punya anak ambo itu bagus, saya lihat, ambillah. Enggak boleh. Nah, itu namanya kita mentamlik hak anak dewasa. Nah, tapi kalau antum punya anak usia sudah 4 tahun, lalu ada baju-baju usia 2 tahun, setahun, ada kawan baru saja melahirkan, antum bagikan baju itu, boleh enggak? Boleh. Berarti kan tamlik. Seorang ayah, seorang ibu punya wewenang mutlak mentamlik barang-barang anaknya yang kecil. Anak usia sudah 7 tahun, ada mainan usia 3 tahun, membalang bunyi-bunyi itu. Bolehkah seorang bapak memberikan kepada kawannya untuk mainan anak bayinya? Boleh. Kemudian ada motor anak yang kuliah, datang kawan yang enggak punya motor, dikasih. Pulang anak yang mana motor, udah kasih sama kawan saya tadi. Boleh? Tidak boleh. Itu namanya tamlik. Nah, sekarang yang punya kewajiban zakat fitrah siapa? Anak dewasa. Sekarang bapak secara diam-diam membayarkan zakat fitrah kepada kepada amil tanpa sepengetahuan anaknya. Berarti seolah-olah seorang bapak sudah mentamlikkan barang seorang anak kepada si amil zakat tanpa izin. Itu mana tamlik. Oke. Jadi barang yang diberikan sama amil zakat ini kan beras milik bapaknya. Ya, milik bapaknya. Kan dalam kasus hukum kewajiban siapa? Nah, dalam proses seolah-olah kalau secara hukumnya berarti seorang ayah telah memberikan beras 2,8 kilo kepada anak dewasanya, kemudian dibayarkan ke amil. Segitiga begitu. Lihat bahasa kitabnya. Faka'annahu mallakahu fitratahu, seolah-olahnya si ayah mempermilikkan si ayah akannya kadar wajib, akannya anak, akan fitrahnya anak, kemudian mengeluarkan ayah akannya fitrah untuknya anak. Fitrah anak dewasa harus dari harta si anak. Sekarang yang mengeluarkan fitrah dari harta si ayah. Nah, seolah-olah ayah telah memberikan harta itu ke anak dewasa, lalu langsung dia berikan kepada amil, itu namanya tamlik. Lalu bagaimana kalau anak yang dewasa ini anak yang wajib dinafkahi sama bapaknya? Nah, kalau anak yang wajib dinafkahi sama bapaknya boleh. Kenapa? Kayak lega begitu? Anak yang wajib dinafkahi sudah masuk konsep kemarin. Man lazimahu zakatuhu lazimahu zakatu man lazimahu nafaqatuhu. Sudah selesai. Jadi ada anak dewasa yang boleh bapaknya ngeluarin zakat langsung. Kalau anak dewasa itu masih wajib nafkahi. Salah satunya dia sekolah di Gaduit. Itu nggak perlu minta izin tuh. Jangan minta izin. Nah, anak yang cacat di rumah lumpuh itu nggak perlu minta izin. Nah, belajar agama itu khilaf. Nah, kalau orang tua mendapatkan anak dewasa berarti harus minta harta dari anak juga. Nggak boleh hartanya orang tua diizin ke anak. boleh, boleh harta orang tua izin ke anak. Ya. Itu misalnya kita mengatakan kita minta tolong ke orang tua dan setiap tahun memberikan zakat fitrah, apakah perlu orang tua minta izin setiap tahun?
Izin itu izin itu hanya untuk satu kali periode. Berarti tiap tahun harus kasih tahu. Karena dari awal kita udah bilang menolong dan orang tua dan zakatnya. Itu terlalu setiap tahun juga. Tiap tahun. Sudah saya bilang ya. Iya. Nah, ini mencari apa nih? Lagi masih ada? Cukup? Biasanya yang di kampung aku kasusnya kayak gini. Iya. Kita bayar duluan. Zakat kamu sudah dibayarkan tadi ya. Apa itu perlu diulang lagi? Itu pemberitahuan, ulang lagi. Izin sama pemberitahuan kan beda. Izin itu sebelum dilaksanakan, berita itu adalah sesuatu yang sudah terjadi baru diinformasikan, itu namanya berita. Jadi syarat zakat anak dewasa boleh keluarkan oleh anak adalah izin, bukan berita. Nah, berita acara itu cukup ambil zakat sama pengurus masjid. Nah, kalau disuruh bayar di masjid bayar yang dari kan ada amal zakat di masjid. saya disuruh dari Disuruh antarin. Berarti kita wakil. Kita wakil orang tua kan ngantarin. Nah, kita wakil orang tua ngantarin. Cuman orang tua minta izin bayarin zakat kita udah belum? Atau tergantung lah hukum di sana. Apakah itu dianggap izin? Izin maksudnya secara sore. Sore. Saya minta izin menyampaikan mana itu. Sore tapi nggak perlu formal. Sore sama formal kan beda. Nah, itu kan formal itu namanya. Ya sebetulnya sore. Bahasanya terserah, nggak perlu formal. Saya mau bayar zakat fitrah nih. Nah itu. Oh ya Pak. Udah mesti saya minta izin ya bayarkan zakat. Itu kan formal. Sore tapi nggak perlu formal. Nah. Iya, langsung sama anak. Nah, saya mau antar zakat fitrah nih ke Amil, antum sekalian. Oh iya ya Pak. Gitu. Ada yang bilang nggak usah Pak, saya ada zakat. Kan jelas itu. Oh ya Pak, berarti saya nggak perlu bayar lagi ya. Kan jelas. Ini diam-diam saja, anak nggak perlu didenda zakat. Nah, bapaknya merasa tanggung jawab, bayarin semuanya. Oke. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.